Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Palembang 04, Bapak Eko Rianto SPDSD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf dan penjaga SD Negeri Palembang 04. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan lafal basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjut Mars Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala SD Negeri Panimbang 04 kepada Bapak Eko Rianto SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SD Negeri Panimbang 4 yang saya hormati, khususnya Ibu Eni Rahayu yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pada hari yang cerah ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita yang sangat mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Allahumma Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan guru SD Negeri Panimbang 4 yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh Bu Emi juga berguna untuk kemajuan pendidikan di SD kita. Dan teman-teman yang belum bisa mengikuti PGP program guru penggerak segera menyusul, sehingga nanti di sekolah kita tidak hanya 2 orang, yaitu Bu Halimah dan Bu Emi, tapi disusul oleh rekan-rekan yang lain. Sekali lagi, saya hanya bisa mendukung dan sangat mengizinkan Bu Eni dan juga nanti rekan-rekan yang lain seandainya nanti terpanggil atau terpilih menjadi dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diridhoi oleh Allah. Saya tidak bisa memberikan apapun, hanya mendukung dan mendoakan mudah-mudahan SD Negeri Panimbang 4 lebih maju dalam pendidikan, jaya dan meraih berbagai prestasi baik akademis maupun non akademis. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu pemaparan, penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Rahayu SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kalau saya tanya kabar, nanti Bapak Ibu jawab alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ulangi Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat ya? Semangat. Nah, sebelum dimulai kegiatan ini, saya akan ajak Bapak Ibu ya untuk berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing supaya dalam kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selesai. Terima kasih. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Panimban 04 dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Panimban 04 beserta stafnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang cerah ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif. Yang kedua kalinya, tidak lupa salam dan sholawat kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat pada yaumil kelak. Allahumma amin. Mohon izin ya Bapak Ibu, ini saya mau menyampaikan terkait dengan ini perkenalan dulu ya. Ini fasilitator saya namanya Bu Zakiatul Munawaroh SPD MMM dan pengajar praktek saya Bapak Ahmad Kori SPD MPD dan saya sendiri Emi Rayu SPD CGP Angkatan 11 Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Nah, ini di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif ya. Yang namanya budaya ya pasti itu ada kaitannya dengan karakter atau tingkah laku. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajak ya Bapak Ibu kebiasaan atau budaya positif, tingkah laku positif apa yang nantinya akan menjadi budaya atau kebiasaan di sekolah kita ya. Mari kita akan ulas bersama-sama. Nah, ini ada pembelajaran dengan paradigma baru ya. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar, sudah pernah mendengar apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga pada pendidik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini konsep utama budaya positif nih Bapak Ibu yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terus ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada konsep inti budaya positif. Ada keyakinan kelas. Terus 5 posisi kontrol dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu komponen-komponen utama yang nantinya kita akan laksanakan untuk budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Yang pertama itu, apa itu budaya positif? Dan yang kedua, apa di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Mungkin saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu ya untuk menjawab pertanyaan pemantiknya. Untuk nomor 1, mungkin siapa yang mau menjawab? Apa itu budaya positif? Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan dilatih untuk bertanggung jawab. Ya, terima kasih Bu Neneng. Apa yang disampaikan Bu Neneng sudah betul ya. Budaya positif itu intinya anak itu sudah mandiri ya, terus bertanggung jawab. Jadi dengan adanya mandiri tanggung jawab tidak perlu nanti adanya itu apa ya peraturan atau hukuman seperti itu ya. Terus untuk yang kedua mungkin saya bisa dibantu yang mau menjawab Pak Kurniawan. Untuk kegiatan yang kedua biasanya di sekolah kita sudah anak-anak sudah
menjalankan budaya positif itu, misalkan kita anak-anak atau pemain dulu kemudian jangan lupa menyapa gurunya, untuk selalu di kelas juga di kelompok untuk berkasih. Kemudian berikutnya biasanya ada sholat bersama. Itu kebiasaan yang positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kurniawan. Yang disampaikan Pak Kurniawan itu sudah betul ya, bahwasanya di sekolah kita itu sudah melaksanakan budaya positif. Itu contoh kegiatannya membiasakan 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terus kedua, melaksanakan kegiatan keagamaan. Di sekolah kita sudah melaksanakan ya, misalkan memperingati hari-hari besar seperti Maulid Nabi. Terus ada lagi kalau puasa itu ada kegiatan pesantren kilat, ya. Terus ada pembiasaan literasi. Kalau di kelas saya itu biasanya ada ya pembiasaan literasi dimulai sebelum pembelajaran. Anak itu biasanya membaca 5 sampai 10 menit seperti itu. Terus pembiasaan sholat duha di sekolah kita juga sudah melaksanakan. Terus ada lagi kegiatan gotong royong dan yang terakhir itu menghargai keberagaman dan toleransi. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Nah, di sini disiplin positif itu ya mendidik anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas, membangun kesadaran, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilaku sendiri. Tujuan dari disiplin positif itu mendisiplinkan agar anak memahami tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Anak tidak perlu dihukum. Jadi intinya budaya positif itu bagaimana caranya kita itu menciptakan kondisi supaya anak itu sadar akan sendirinya. Jadi nantinya itu tidak ada perlu adanya aturan resmi atau hukuman ataupun juga hadiah. Jika ada hadiah, anak taat pada peraturan. Jika tidak ada, anak kecewa. Jadi gimana caranya anak itu bisa menghargai dan mengekspresikan dirinya untuk menciptakan perilaku yang bebas, tetapi anak itu sadar dan bisa memperbaikinya seperti itu ya. Itu terkait dengan budaya positif. Terus ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Contohnya ada tanggung jawab, keadilan, rasa syukur, berprinsip integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai ini bisa digunakan ketika membuat keyakinan di kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah unsur-unsur utama, ya, unsur-unsur utama di dalam pembuatan keyakinan kelas. Terus di sini juga ada teori motivasi. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Teori motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Biasanya anak ketika diberikan hadiah itu, ya, anak itu akan lebih termotivasi untuk belajar, ya, karena merasa dihargai. Seperti itu Bapak Ibu. Terus ini teori motivasi. Yang pertama, karena tidak ingin ditegur oleh guru atau kepala sekolah. Nah, ini motivasi eksternal. Yang kedua, karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Ini motivasi eksternal. Yang ketiga, karena ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan. Ini termasuk motivasi internal. Dan motivasi internal inilah yang seharusnya menjadi tujuan dari disiplin positif. Ini termasuk motivasi internal. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan ajak Bapak Ibu untuk speaking dulu ya, biar lebih semangat dalam
mengikuti kegiatan ini. Kalau saya bilang tepuk satu, Bapak Ibu jawab. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, melihat. Satu, dua, tiga. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih untuk semuanya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalamnya itu apa sih ya 5 kebutuhan dasar manusia itu? Bapak Ibu simak dulu tayangan video dari saya. Oke? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru untuk membangun budaya sekolah yang dimana dan aman dan mendukung murid bisa menjadi pribadi yang kaya, seimbang,
dari tayangan video yang tadi saya tampilkan. Nah, di situ kan tadi dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, yang kebutuhan dasar manusia yang pertama itu ada untuk bertahan hidup ya. Itu misalkan ya, contohnya itu ada anak ya, mungkin dari rumah itu tidak diberikan uang jajan. Nah, mungkin karena orang tuanya itu sibuk ya, jadi lupa tidak memberikan uang jajan. Nah, ketika anak sampai di sekolah ya, otomatis kan kebutuhan dasarnya kan tidak terpenuhi ya. Otomatis si anak ini melakukan hal-hal yang negatif, misalnya seperti meminta jajanan temannya atau bahkan juga meminta uang. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu ya contohnya. Terus ada lagi kasih sayang dan rasa diterima ya. Ini biasanya ya contoh di sekolahan itu, mungkin kalau di kelas saya ya Bapak Ibu itu ada ya anak yang sok cari perhatian, entah itu perhatian pada gurunya atau pada temannya. Mungkin itu juga karena kebutuhan dasar di rumahnya tidak terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasarnya? Mungkin kasih sayangnya dari orang tua atau perhatiannya, seperti itu ya. Terus ada lagi kebebasan ya. Ini contoh juga ya. Misalkan si anak kan sering ya dibawakan bekal sama orang tuanya, tapi si anak ini tidak diberikan untuk pilihan. Jadi ketika membawakan bekal itu sesuai mungkin ininya orang tuanya ya. Misalkan saya pengen bawa bekal sama ayam, tapi dibawakannya tempe gitu ya. Nah, otomatis di sekolah pun juga dia itu mungkin akan minta kepada temannya. Nah, anak terkadang melakukan hal-hal seperti itu mungkin ada alasannya ya. Karena apa? Kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi, seperti kebebasan karena tidak diberikan kebebasan untuk memilih ya. Maksudnya tidak ditanya besok kamu mau bawa apa ya. Jadi ibunya langsung aja mengasih bekal tanpa menanya kepada anaknya seperti itu. Terus ada kesenangan ya. Ini contohnya di kelas saya itu terkadang ada anak yang usil ya. Ada anak yang usil kepada temannya. Mungkin ini juga karena di rumahnya itu kebutuhan dasar kesenangannya itu kurang terpenuhi. Mungkin kesenangan atau rasa kebahagiaannya itu kurang terpenuhi, makanya di sekolahan suka usil ya. Terus ada kebutuhan penguasaan. Nah, setiap manusia pasti pengen memiliki sifat pengen berkuasa. Seperti anak ya, anak itu pengen diakui dalam hal apa? Mungkin pengen diakui saya ini pintar, saya ini hebat loh, seperti itu ya kalau di sekolah ya. Untuk selanjutnya di sini ada kasus ya. Itu Ibu Ani, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak di kelas 4 datang melapor mengeluhkan Agus yang seringkali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, seandainya ya Bapak Ibu di posisi Bu Ani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah langsung hukumnya? Apakah akan mencari tahu dulu? Ya betul ya, mencari tahu dulu ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus ya. Nah, yang pertama itu mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan ya. Ini berarti kebutuhan dasar survivalnya tidak terpenuhi ya, atau kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Nah, yang kedua itu teman Agus jadi perhatian Agus ya, love and belonging ya. Mungkin butuh perhatian ya. Terus yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya ya. Nah, ini kebutuhan dasar
power ya, atau kekuatan tidak terpenuhi. Terus yang keempat itu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama ya, karena tidak diberikan pilihan atau kebebasan untuk apa, memilih ya. Terus yang terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal atau manja, jadi kesel. Nah, di sini apa yang Anda pahami dari kebutuhan dasar manusia? Setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Jadi anak-anak melakukan hal-hal ya, di hal-hal yang negatif ya, itu pasti ada alasan, pasti kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya, yang tadi sudah dijelaskan. Terus ada kebutuhan bertahan hidup, survival ya. Nah, kebutuhan ini yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, terus rumah ya, terus makan, seperti itu. Terus di sini juga ada kebutuhan kasih sayang dan rasa bagaimana. Kebutuhan kasih sayang itu apa gitu ya, yang ingin mereka dapatkan gitu ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari anggota kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, dan kelompok di mana kita terhubung. Terus di sini juga ada kebutuhan penguasaan ya, pengakuan atas kemampuan. Jadi setiap anak itu memang ingin diakui ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk memperoleh sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui prestasi, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kompeten, diakui, dihormati, dan memberikan pengaruh. Nah, di sini juga ada kebutuhan kebebasan atau pilihan ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, ada kebutuhan kesenangan. Nah, kesenangan seperti apa yang anak butuhkan itu ya? Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Menurut Glaser ya, menghubungkan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar akan kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ingin dilakukan. Nah, selanjutnya ini ada materi 5 posisi kontrol segitiga restitusi ya. Bapak Ibu simak dulu video ini.
Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan ya. Itu tadi tayangan video ya. Itu menjelaskan 5 posisi kontrol restitusi ya. Kita sebagai penghukum ya. Yang pertama itu ada penghukum ya. Terus yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga itu ada teman. Terus yang keempat pemantau dan yang kelima itu manajer ya. Coba Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu tuliskan kira-kira posisi mana Bapak Ibu sekarang ini ya, di posisi kontrol mana gitu. Nanti saya berikan kertas ya, Bapak Ibu hanya menuliskan posisi kontrol yang mana pada posisi saat ini. Nanti kalau sudah ditulis bisa ditempelkan di papan tulis ya, dikasih nama nih Bapak Ibu.
Ya, terima kasih ya. Ini ada dari Pak Kurniawan ya, posisinya itu sebagai teman. Terus ada Bu Neneng sebagai manajer, Bu Sari juga sama sebagai manajer. Kalau Bu Reni itu pembuat rasa bersalah, kalau Bu Halimah juga manajer. Ini ada yang menjawab posisi teman tapi nggak ada namanya ya. Terus ini ada Bapak Eko Rianto juga sebagai teman. Ini juga ada yang menjawab teman tapi tidak dikasih namanya ya. Coba Bapak Ibu kan sudah menuliskan tuh ya. Coba diberi alasan kenapa. Mungkin ada yang mau menjawab. Misalkan Pak Kurniawan sebagai teman, apa alasannya? Terima kasih Bu Yuni. Kalau saya bukan menghukum atau membuat rasa bersalah pada anak, tapi biasanya itu biar gak ada jarak ya, biar anak gak tahu juga, kita jadikan seperti teman aja. Karena kalau sudah enak biasanya secara tidak langsung anak sok mau curhat dengan sendirinya Bu, seperti itu. Ada permasalahan atau apa di rumah atau permasalahan dengan dirinya, ketika ada apa-apa mereka dengan sendirinya mau mengeluarkan siapa permasalahannya pada kita gitu. Ya, terima kasih Pak Kurniawan atas penjelasannya ya. Apa yang disampaikan sama Pak Kurniawan itu tidak salah ya. Kita sebagai guru itu juga boleh posisi kontrol sebagai teman ya, sebagai tempat yang disampaikan ya, tempat apa ya, keluh kesah anak atau curhat seperti itu ya, unek-unek apa ya, itu juga boleh. Mungkin ada lagi selain Pak Kurniawan, mungkin Bu Halimah ya, tadi sebagai manajer. Ya, terima kasih. Kenapa saya menjawab sebagai manajer? Yang memang sudah kita pelajari Bu Emi dari modul 1.1 sampai sekarang ke modul 2.1, bahwa yang namanya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun, bukan menuntut. Dan yang sudah saya pelajari ketika kita menghadapi kasus terhadap anak itu bukan mencari kesalahan, tetapi menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Salah satunya kita harus memiliki posisi kontrol manager, yang di dalamnya yaitu manajer itu harus tahu dulu alasannya kenapa berbuat salah, terus apakah mau memperbaiki ke depannya, apakah tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu. Makanya saya menerapkan dengan posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Halimah atas penjelasannya ya. Apa yang disampaikan Bu Halimah itu sudah betul ya. Kalau kita itu sebagai guru itu posisi kontrolnya sebagai manajer, yang artinya itu kita sebagai guru itu hanya menuntun, mengarahkan anak seperti itu. Dan nantinya anak itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Ada contoh kasus ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sebagai posisi penghukum ya. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ya, itu nanti hasilnya itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif ya. Terus kalau posisi pembuat rasa bersalah itu berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak, ibu kecewa padamu nak. Nah, ini nanti hasilnya itu murid merasa bersalah, mengecewakan bapak ibu dulu dan merasa orang paling gagal. Terus posisi sebagai teman ya, ayolah yang terbaik nak, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, nanti hasilnya itu murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, kalau sebagai posisi pemantau di sini tuh kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Hasilnya itu murid memahami
memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dan yang terakhir itu sebagai manajer ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, nanti hasilnya itu murid akan bertanggung jawab dan mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini itu ada contoh kasus ya. Contoh kasusnya itu di sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu ya. Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Apa itu? Bapak Ibu kira-kira? Nah, posisi kontrol membuat rasa bersalah ya. Di situ tadi ada kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Terus ada lagi, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali." Terus yang kedua itu membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Fajar? Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Ya, kalau dari situ mungkin kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar itu bisa jadi berapa sayang, kemudian beberapa kebebasan, dan juga masalah kesenangannya dan sebagainya. Ya betul ya, apa yang disampaikan tadi sama Pak Kurniawan. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar itu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang kedua itu kebebasan. Yang ketiga itu kesenangan. Terus ada lagi pertanyaan yang ketiga. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Nah, di sini itu ya, Ibu Dani berkata, "Fajar, tahukah kamu kewajiban murid itu apa? Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas ya?" Terus ada lagi, "Fajar, tahukah konsekuensinya apa kalau tidak memperhatikan materi yang Ibu sampaikan?" Terus pertanyaan yang terakhir ya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan lanjut Anda? Seandainya ya Bapak Ibu itu kepala sekolah ya, tindakan lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya? Mungkin yang pertama itu mencari tahu dulu ya latar belakang dan alasan dari Fajar ya. Kemudian berikutnya itu melakukan home visit agar ada perbaikan dari Fajar serta memfasilitasi adanya bimbingan
ya. Terus yang kedua itu melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar yang berbeda untuk mencari informasi permasalahannya yang telah terjadi. Setelah itu bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar dengan menggunakan tahapan restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol di sini sebagai penghukum ya. Guru itu berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Biasanya itu bahasanya itu rada kasar ya Bu ya. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan. Nah, nanti itu hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas itu, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas ya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid itu berarti mengulangi kesalahan lagi gitu Bapak ya Ibu. Terus ini juga ada sebagai posisi manajer ya. Guru itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama yang dilakukan itu. Terus guru itu berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus nanti hasilnya itu menguatkan pribadi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas itu, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas ya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya ya. Terus ini ada pernyataan-pernyataan ya. Siapa yang mengatakan ya. Nah, di sini itu ada pernyataan-pernyataan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Membuat orang bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Di sini sebagai teman. Terus ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Ya. Terus di sini juga ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Berarti di sini sebagai manajer ya. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Nah, posisinya sebagai penghukum. Nah, di sini ada keyakinan kelas ya. Sebelum saya materi, coba saya tanya dulu ke Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu dibuatnya di awal semester, apa di akhir, apa di tengah semester Bapak Ibu? Di awal semester. Bapak Ibu sudah buat? Sudah. Ada yang mau bercerita bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, di sini tuh mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab perbedaan antara keyakinan dan peraturan itu apa? Ada yang tahu? Adit? Mungkin untuk aturan itu yang dibuat oleh guru sendiri, sedangkan untuk keyakinan kelas ada hasil yang sudah dibuat oleh siswa dengan tuntunan oleh guru. Ya, terima kasih Pak Adit. Ya, apa yang disampaikan sama Pak Adit itu sudah betul ya. Kalau peraturan itu yang membuat itu guru, sedangkan keyakinan itu yang membuat antara guru dan siswa ya. Nah, di sini itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ya. Ini namanya peraturan ya. Nah, di dalam peraturan itu ada namanya nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan di sini ini apa? Keselamatan. Ya. Terus ini ada lagi juga aturan ya. Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di dalam peraturan ini juga ada nilai kesehatan. Ya, nilai kebajikannya itu apa? Kesehatan dan keselamatan. Biasanya anak itu lebih memilih apa Bapak Ibu? Peraturan
bagaimana pembentukannya. Sekumpulan nilai-nilai yang menjadi panduan perilaku kelas disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Oke. Biasanya keyakinan kelas itu tadi dibuat di awal semester. Nah biasanya itu dibuat oleh siswa dan guru, dan bahasanya itu harus dalam bentuk positif, tidak boleh dalam bentuk negatif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh ya. Yang betul ini membuanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu, oke. Nah dijadikan pedoman berperilaku di dalam kelas. Dalam jumlah sedikit akan mudah diingat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu hanya sedikit aja ya Bapak Ibu, supaya mudah diingat anak, nggak usah banyak-banyak. Misalkan 5 atau 6 itu sudah cukup, ya. Terus lebih abstrak daripada peraturan, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas itu berarti kan kita yang membuat kan dan murid ya Bapak Ibu. Apa di sini ada Bapak Ibu guru yang membeli keyakinan kelas di Shopee karena dia senang yang itu ya, itu namanya bukan. Nanti kalau misalkan membeli itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, jadi harus buat sendiri, tidak boleh beli. Terus berupa pernyataan universal ya, terus melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Nah ini dokumentasi ya pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas saya ya. Saya itu membuat keyakinan kelas. Sebelum membuat itu anak itu saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas ya. Nah nanti si anak itu saya tanya, anak-anak punya impian tidak? Impian ya, impian atau cita-cita apa kayak gitu. Nah dari impian itu nanti anak saya bagikan kertas ya untuk menuliskan keyakinan kelas seperti apa. Nah nanti anak itu maju ke depan menempel di papan ya. Nah itu saya pilih dulu ya Bapak Ibu, tidak langsung saya ini. Biasanya ada yang jawabannya sama ya Mbak. Nah saya pilih salah satu. Nah setelah disepakati, kemudian anak itu menandatangani ya di tulisan tadi. Itu merupakan salah satu bentuk kesepakatan kita seperti itu. Nah ini keyakinan kelas yang ada yang pernah saya buat dengan anak ya. Yang pertama itu ada kami semangat dalam belajar, terus kami jujur dan percaya diri, kami saling menyayangi, kami mengutamakan sopan santun, kami saling membantu dengan dan bekerja sama. Seperti itu ya, keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Nah coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Coba yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau apa yang putih Bapak Ibu? Yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Yang hijau apa yang putih? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kan jelas. Nah itu yang termasuk keyakinan kelas itu berarti yang putih ya. Kenapa yang putih? Karena di dalam ini itu terdapat nilai-nilai kebajikan, yaitu saling menyayangi ya, semangat belajar ya, itu nilai-nilai kebajikan. Nah ini peraturan dan keyakinan kelas ya. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya, disiplin juga boleh. Menghormati orang lain atau berkomitmen juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti di dalamnya itu apa? Keselamatan. Ya, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti menghormati orang lain atau bersabar ya, nilai kebajikannya. Nah, ini udah memasuki materi terakhir ya Bapak Ibu. Ada pendekatan restitusi ya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen tahun 2004 ya Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan ya. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
hukuman itu sesuatu yang memberikan anak tanpa mendengarkan alasannya. Konsekuensi itu akibat dari suatu perbuatan. ya betul yang disampaikan Bu Sari ya. Nah, misalkan gini, konsekuensi tadi akibat ya dari hasil perbuatannya. Itu contohnya misalnya apa Bu Sari? Bisa memberikan contohnya? Misalkan begini, ada anak yang mencoret meja atau tembok ya. Itu guru itu tidak langsung menghukum ya, tapi memberikan konsekuensi itu berarti misalkan gini dengan anak untuk menghapusnya itu namanya konsekuensi. Beda dengan misalkan sana kamu lari keliling lapangan 100 kali, nah itu namanya hukuman. Jadi beda ya namanya hukuman sama konsekuensi ya. Nah di sini itu hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit ya. Nah, ada lagi contohnya itu guru marah dan murid menjadi takut ya. Kalau hukuman itu intinya itu kata-katanya itu rada apa ya, agak keras ya, kasar seperti itu. Nah, ini contoh dari konsekuensi ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat ya. Terus ada lagi guru tegas dan siswa menghormati peraturan ya. Terus kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Terus yang kedua itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah di sini ada segitiga restitusi ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti guru penggerak tahu ya segitiga restitusi itu apa ya. Jadi ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus anak ya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas ya. Jadi kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Nah selain menstabilkan identitas juga ada validasi tindakan yang sama. Jadi sebelum kita menginginkan anak kita harus tahu alasannya apa seperti itu. Terus menanyakan tentang keyakinan ya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah ini skenario penyelesaian masalah yang menggunakan segitiga restitusi ya. Nah sini Ibu Mei ya, selamat pagi Jen. Jen menjawab, pagi juga Bu. Ibu Mei menjawab, bagaimana kabarmu hari ini Pak? Jen menjawab, sehat Bu. Ibu Mei, Jen tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, kamu habis bertengkar dengan Ovi ya nak? Jen menjawab, iya Bu, habis kesal sih. Ibu Mei, mengapa kesal? Jen menjawab, Ovi terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR tugas, juga ikut dicontek. Ibu Mei, oh begitu wajarlah marah dan kesal. Jika Ibu di posisi kamu, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ovi? Jen menjawab, saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Ovi, tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Ibu Mei, oh begitu, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya. Jen menjawab, iyalah Bu, masa saya diam saja? Kan saya sudah susah payah mengerjakan, tetapi Ovi hanya mencontek dan tidak mau berusaha untuk mandiri ya. Nah Ibu Mei, baik jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah? Jen menjawab, harus lebih sabar Bu. Nah Ibu Mei, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Jen menjawab, bersedia Bu. Ibu Mei, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jen menjawab, saya harus selalu bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang mencetek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Ibu Mei, tepat sekali tindakan kamu nak. Semangat ya, sekarang Jen kembali ke kelas. Jen menjawab, iya terima kasih Bu. Ibu Mei menjawab, iya sama-sama. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru diharapkan mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab dan dalam menyelesaikan masalah hendaknya kita menggunakan segitiga restitusi ya. Nah ini contoh ya penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan pada murid saya di kelas ya.
Ibu yang kami hormati, tadi sudah selesai pemaparan dari rekan kita yaitu Ibu Emi Rahayu SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Ya, monggo Bapak Ibu, yang pertama mungkin ada yang memberi tanggapan dulu, mungkin dari kepala sekolah untuk memberikan tanggapan caranya tadi saya pemaparan. Mic-nya di on. Saya mau memberi sedikit tanggapan pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Bu Emi Rahayu, bahwa penerapan atau diseminasi budaya positif itu harus atau sangat dianjurkan kepada anak, yang pada awalnya kita ke anak itu hanya sering bahkan memberi hukuman, misalnya ketika anak terlambat, ada anak yang berkelahi dan sebagainya. Masih penting kalau kita berlaku sebagai teman. Jadi kadang-kadang tidak mencari latar belakangnya atau penyebabnya, langsung memvonis anak itu bersalah. Padahal mungkin saja orang tuanya mungkin sakit, anak ini membantu pekerjaan rumah, karena tanpa ditanyakan terlebih dahulu kita langsung memberi hukuman kepada anak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Emi dan kita tadi bertanya jawab, ternyata banyak yang sudah kita lakukan, khususnya saya ketika jadi guru, tidak menggunakan cara atau prinsip manajer. Padahal yang terbaik itu adalah manajer, atau dalam bahasanya Bu Halimah tadi berdasarkan dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita itu menuntun anak, bukan menuntut. Jadi kita memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, contoh dan sebagainya yang positif-positif pada anak, bukannya memberi tuntutan. Jadi sudah sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Emi, dan selanjutnya marilah kita bersama-sama melaksanakan yang terbaik dari yang tadi dipaparkan oleh Bu Emi. Kita sebagai guru, sebagai manajer, ketika anak berbuat kesalahan atau mungkin ketidaktahuan anak dan sebagainya, itu saja pun harapan dari saya, dan saya sangat mendukung apa yang Ibu sampaikan sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu kita semuanya bertambah. Istilahnya kita seperti kemarin pada waktu saya diklat pendidikan latihan manajer sekolah, manajemen sekolah juga demikian. Sebenarnya tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang salah. Tapi marilah kita bersama-sama belajar dari yang kurang tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak sopan menjadi sopan. Intinya dari yang tadinya negatif atau biasa-biasa saja menjadi positif dan luar biasa. Demikian Bu, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oh ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Bu Emi, strategi apa yang selama ini sudah Bu Emi terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid dan bagaimana hasilnya? Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Pak Bajang ya atas pertanyaannya. Tadi itu pertanyaannya ya yang saya tangkap itu strategi apa yang sudah saya tanamkan terkait dengan disiplin positif pada murid saya. Seperti itu nih Pak. Nah, kalau saya itu pernah menerapkan strategi yang saya terapkan itu menanamkan disiplin positif pada murid adalah memberikan pujian serta afirmasi positif atas hal-hal baik yang murid-murid saya lakukan ya. Selain itu juga saya juga memberikan kesadaran penting disiplin diri dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak. Ada yang mau bertanya lagi atau tidak Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke acara refleksi. Yang mau memberikan refleksi, Bu Reni mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Saya sangat senang karena dengan adanya kegiatan ini menambah pengetahuan baru terkait budaya positif di sekolah. Mungkin hanya refleksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang mau memberikan refleksi, Bu Sari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari saya untuk kegiatan hari ini mantul, mantap betul. Karena dengan adanya kegiatan ini menambah ilmu, menambah wawasan baru buat saya, dan semoga saya bisa membangun budaya positif yang berpihak pada murid di sekolah. Cukup itu. Terima kasih. Ada lagi? Sudah semua? Iya. Baik. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah acara hari ini yaitu kegiatan penyebaran dan pemahaman penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Emi Rahayu SPD CGB Angkatan 11 Kabupaten Cilacap telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita, memajukan SD kita, sekolah kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Guru penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila itu